Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita datang di Gua Maria ini untuk mohon kepada Bunda Maria supaya mendoakan kita kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan penyelamat kita. Dalam bacaan Injil nanti kita akan mendengarkan seorang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Semoga kita pun minta kepada Tuhan supaya mengampuni segala kebutaan kita, baik kebutaan jasmani maupun rohani. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama Bunda Maria untuk minta kepada Tuhan Yesus supaya selalu menyertai kehidupan kita. Menyadari kita manusia yang punya kelemahan, mari kita menampun supaya pantas untuk merayakan perayaan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan roh kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah Bapa sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada
kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus, ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan," atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menangkapkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya untuk ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di masyarakat, kalau orang kaya, orang terpandang pasti dihormati. Kalau orang miskin pasti dianggap sebelah mata. Begitulah yang terjadi dalam bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan. Berarti orang yang miskin, bahkan ia adalah buta, sehingga ia disingkirkan. Ketika mendengar ada Yesus anak Daud yang ingin lewat untuk pergi ke Yerusalem, ia pun tergerak hatinya untuk melihat Yesus. Tetapi orang pada saat itu pada umumnya jangan dekat dengan Yesus, diam,
maka semakin disuruh dia, semakin ia berteriak, Yesus, putra Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus melihat situasi itu, tergerak hatinya, sehingga Yesus pun mau mendekati orang buta ini, Bartimeus ini, sehingga Yesus mengatakan kepadanya, apa yang akan kulakukan, tolong kamu katakan. Maka kata si Bartimeus ini, aku ingin melihat. Maka Yesus pun menyembuhkan orang ini sehingga terjadilah kesembuhan. Nah, Tuhan Yesus mengkritik bahwa kita sebagai manusia, jangan kita memandang orang lain dengan rendah. Jangan kita menyombongkan diri. Karena apa? Karena di mata Tuhan itu kita semuanya sama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, kita sama seperti orang yang ada dalam bacaan Injil. Kadang-kadang kita melihat orang lain yang tidak ada pangkat, yang miskin hidupnya sebelah mata. Maka Yesus mengkritik supaya kita memandang orang itu sepadan, sama martabatnya di hadapan Tuhan. Baik kaya, baik miskin, kita semua sama martabatnya di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan mengajak kita supaya kita memulihkan cara pandang kita. Cara pandang kita biasanya kita melihat orang lain itu sebelah mata, sehingga ketika kita mendengarkan Injil ini, Yesus mau mengatakan kepada kita, mari kita memandang sesama kita itu sebagai orang yang sama martabatnya dengan kita. Kita bisa bekerja sama dengan siapa saja. Maka Bapak Ibu, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus, Yesus putra Daud, kasihanilah kami, supaya kita disembuhkan dari segala penyakit kita, bukan hanya penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Penyakit rohani, kesombongan, iri hati, dan lain sebagainya. Mari kita mohon kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah yang mau dikatakan dalam bacaan Injil supaya kita bisa sembuh, baik secara jasmani maupun secara rohani, sehingga kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan Yesus itu sebagai sumber keselamatan abadi. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kami bersama-sama dari umat Tuasi Paroki Senakin. Kami orang yang sederhana. Kami memulai paroki yang akan didirikan oleh Bapak Uskup di Senakin, Tuasi Paroki Senakin. Karena itu kami baru mulai, kami baru berbenah diri, sehingga kami pun sepertinya sama dengan Bartimeus ini. Kami ini banyak kekurangan di sana sini. Karena itu kami, walaupun kami memiliki apa adanya, kami tidak berani, kami tidak berjuang untuk menyumbangkan suara-suara kami, kemudian petugas misdinar dan lain sebagainya untuk tugas di Tuasi Paroki Senakin, untuk tugas di tempat ini. Ini suatu kebanggaan bagi kami. Kami mohon semoga Bapak Ibu juga memurah hati untuk memberikan sedekah
dan lain sebagainya, atau juga mendoakan kami supaya tahun depan kami bisa jadi paroki. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, turun ke tempat penantian, dan ketiga bangkit dari orang kuasa, setia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, mengampuni dosa, perkenan dan kehidupan kekal. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus Imam Agung kita. Bagi gereja yang diutus mewartakan Injil, semoga gerejamu makin berani menjadi saksi Injilmu bagi segala bangsa demi terwujudnya perdamaian dan solidaritas di tengah-tengah umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin gereja dan masyarakat kami, semoga Roh Kudus-Mu sendiri senantiasa menerangi hati dan budi para pemimpin gereja dan masyarakat kami, agar karya pelayanan mereka tetap berdasarkan cinta kasih yang terwujud melalui perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga para suami dan istri Kristiani senantiasa merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, sehingga mereka pun mampu mewariskan iman mereka kepada anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, semoga kami mampu membuka hati kami untuk makin beriman kepadamu dengan mengindahkan suaramu dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa Engkau perbaharui dan tidak buta terhadap tanda-tanda jalan, serta menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama kami. Marilah kita mohon. Demikianlah doa kami ya Tuhan, semuanya kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah kami semakin melihat dan merasakan betapa besar cinta dan pengorbananmu bagi kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebagai Dia Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Kita mendoakan 6 tahun berpulangnya Bapak Sakiman Palso, kesehatan dan panjang umur Ibu Anastasia Tini, ulang tahun Aura Kelopa Sugianto yang ke-16 tahun dari umat Senakin. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra berkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu yang kami doakan pada kesempatan ini. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, beserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Salam damai. Kami mohon kepada brother, brother dan sister untuk 5 orang untuk membantu membagikan komunion. Sister, brother dan brother 5 orang untuk membantu bagi komunion. Terima kasih. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Iya, kasihan dia ke kaki. Ada yang lihat. Dia bilang hati-hati jalan.
Andai saja hati
untuk yang bisa di atas kalau bisa di dulu karena kita masih dalam keadaan bisa, mungkin kita tunggu selesai bisa dulu ya. Yang masih di atas kalau bisa nanti dulu nanti berdoanya karena kita masih dalam keadaan bisa. Kita tunggu untuk selesai bisa dulu ya. Ya, terima kasih. Saya sudah kasih collection ke perhatian untuk yang mau ke atas kalau bisa nanti dulu karena kita masih dalam keadaan bisa kita tunggu selesai bisa dulu baru kita bisa ke atas. Perhatian untuk semuanya kalau bisa kita ada yang di atas kita soalnya masih dalam keadaan bisa mungkin kita tunggu selesai bisa ya biar kita semua. Terima kasih. Untuk sekali lagi untuk para umat kalau bisa nanti dulu ke atas kita soalnya masih dalam keadaan bisa kita masih dalam mengemudi kalau bisa untuk ke atas dulu kita selesai para bisa nanti ya untuk perhatian semua kalau bisa kita dari atas kita masih dalam keadaan bisa itu saja terima kasih.
marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sabda dan tubuh putramu yang telah kami terima ini memampukan kami untuk melihat kehadiranmu dalam diri sesama kami, sehingga kami pun tergerak melayani mereka dan kelak kau perkenankan memasuki kehidupan abadi bersamamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kolekte kedua mohon dijalankan. Sambil informasi atau pengumuman, kolekte kedua berjalan guna keperluan kebersihan sekitar lingkungan tempat kita ziarah atau doa ini. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih. Adik Kalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Sebelum kami sampaikan informasi di tempat ini, yang pertama kami akan melaporkan kolekte di tempat ini dari minggu pertama. Hari Sabtu tanggal 5 Oktober, misa harian kolekte berjumlah Rp1.082.000. Misa tanggal 6 Oktober, misa pertama sebesar Rp6.251.700. Intensi misa Rp150.000. Misa kedua sebesar Rp8.241.700. Kemudian hari Sabtu tanggal 12 Oktober, misa harian kolekte Rp4.045.000. Minggu tanggal 13 Oktober, misa pertama Rp13.610.000. Intensi misa sorry Bapak Ibu hilang nih, langsung lobet pula HP-nya. Baik Bapak Ibu, kolekte di tempat ini diserahkan langsung ke susteran untuk dihitung dan kemudian diteruskan ke keuskupan. Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada paroki yang baru ya. Paroki Semakin ini sangat menyala ya. Terutama kornya ya. Sangat bagus sekali. Semoga makin berkembang, makin lebih baik ya ke depannya. Hubungan doa kita semua. Terutama rombongan pastor, terima kasih pastor. Semakin ganteng pastor ya. Baik. Terima kasih juga kepada rombongan tur talenta dari Sabah, Malaysia. Selamat datang di Gua Maria Anjuran ini. Ini pada merah semua lagi menyala sonor. Memang kalau orang-orang kita di sana identik tur pakai baju merah ya. Selamat datang Ibu Bapak di Gua Maria Anjuran ini. Semoga datang ke tempat ini dan keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kembali di Malaysia juga dengan keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun juga. Semoga doa-doa Bapak Ibu tempat ini pulang ke rumah dikabulkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak bisa menyapa satu persatu yang baju merah, baju kuning, baju biru ya. Intinya kita datang ke tempat ini untuk berdoa bersama kepada Bunda Maria. Segala wujud-wujud doa kita senantiasa dikabulkan oleh
Tuhan yang melalui perantaraan Bunda Maria. Kami informasikan nanti setelah ini akan misa kedua dari rombongan persekolahan Nyerongkok ya. Jam 10 seperti itu. Jadi di belakang kita sana Bapak Ibu ada 2 kotak ya yang membutuhkan bantuan atau sumbangan dari kita. Satunya dari OMK, yang keduanya untuk pembangunan gereja Stasi Benuang. Mohon bagi Bapak Ibu silahkan menyumbang, pilih salah satu atau dua-duanya, biar seketika pulang dari tempat ini ada kenang-kenangan khusus dari Bapak Ibu. Ketika pulang melihat dompetnya kosong, oh saya sudah nyumbang seperti ini. Ya, mudah-mudahan sumbangan Bapak Ibu bermanfaat bagi yang membutuhkan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Semoga kita yang hadir dalam misa perayaan yang pertama ini, doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Tuhan. Demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Adil Kak Tarino, Becuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Selamat siang semuanya. Oh, selamat pagi. Sorry, karena memang situasi juga mendukung bahwa situasi ini iklimnya agak-agak panas, sehingga saya sebut selamat siang kepada salam. Bapak Ibu, perhatian dari Pontianak, penerus para pastor, mereka ada menjual kalender. Harga kalender harganya 25.000. Bagi Bapak Ibu yang mau membelinya dipersilakan untuk membantu para calon pastor ini untuk menjadi pastor, karena mereka membutuhkan duit juga untuk tugas-tugas mereka. Itu informasi Bapak Ibu. Dan mari sekali lagi beri tepuk tangan untuk petugas paroki Senakin. Kami minta dukungannya Bapak Ibu, doakan kami, semoga tahun depan kami bisa jadi paroki. Mari kita mohon berkat penutup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
dulu ya, kita baris di depan ya.